coli di rumah sakit, nggak keluar-keluar karena nggak bergairah. Bete banget gitu rasanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Irwan di channel Irwan Sharing Experience ya. Karena tentunya saya di sini akan berbagi pengalaman bagaimana ceritanya ketika saya selesai menonton film. Nah, kali ini film yang telah selesai saya tonton adalah film Vicky Donor. Film Vicky Donor ini adalah film terbaik, salah satu film terbaik yang diperankan oleh Ayushmann Khurrana. Di film pertamanya ini, nah ini dia film debut dia nih. Di film pertamanya ini Ayushmann Khurrana mendapatkan penghargaan Best Male Debut Actor. Begitu juga dengan pemeran-pemeran lainnya di film ini seperti Anu Kapoor sebagai Dr. Chada dan juga yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa saya nge-review film Vicky Donor ini? Karena belakangan ini sedang ramai kan ya, Saskia Sungkar istri dari Irwansyah, dia hamil yang sudah menanti selama kurang lebih 10 tahun ya. Dia udah menjalankan beberapa program kehamilan, yang terakhir itu inseminasi. Dan program kehamilan yang terakhir ini, yang pertama dan yang terakhir bagi Saskia Sungkar dan Irwansyah ini adalah program bayi tabung. Program bayi tabung atau istilah medisnya itu IVF, in vitro fertilization. Nah, maka dari itu kayaknya pas banget kalau misalkan saya nge-review film Vicky Donor ini. Film ini sesuai judul ya, menceritakan tentang seorang pria pemuda yang bernama Vicky Aurora yang pekerjaannya itu dia mendonorkan sperma. Mendonorkan sperma untuk pasangan-pasangan yang sedang program bayi tabung karena kualitas sperma pasangan tersebut yang kurang baik. Vicky adalah salah satu peran yang bisa dibilang menyinggung kehidupan sosial di India. Bisa juga kehidupan di sini juga ya, di Indonesia. Karena banyak orang yang bernasib sama seperti Vicky ini. Umur udah mulai beranjak dewasa atau tua gitu kan, tapi masih pengangguran. 25 tahun usianya si Vicky ini. 25 tahun, masih pengangguran atau belum memiliki pekerjaan. Terus dia juga masih mengandalkan penghasilan dari orang tuanya. Untungnya Vicky ini punya ibu yang punya usaha salon, usaha sendiri. Ibunya itu dia bernama Ibu Doli, diperankan oleh Doli Ahluwalia. Susah namanya makanya nyontek dulu. Gak untungnya si Vicky ini tiap hari diceramahin mulu suruh kerja sama emaknya. Ya begitulah resikonya ya kalau misalkan kita ngedekem bayi di rumah gitu. Kerjaannya cuman hardolin, dahar modal ulin gitu. Ya resiko diomelin sama orang rumah, kerja kagak main mulu gitu. Sebenarnya si Vicky ini diajakin kerja sama omnya, cuman dianya nggak mau, nolak karena cuman kerjanya itu nerusin usaha keluarganya itu yang usaha kain-kain gitu. Suatu hari, nah ini udah masuk ke sinopsis cerita filmnya ya. Suatu hari, Dr. Chada, pemilik poli kandungan yang orang-orang datang ke dia untuk konsultasi kehamilan atau program hamil. Dr. Chada melihat Vicky di jalanan komplek rumah nih. Si Vicky ini bawa anjing. Dia tuh lagi ribut-ribut ramai orang gitu kan karena si Vicky ini mau ninggalin anjingnya sembarangan gitu. Ujungnya ada anak kecil yang suka sama anjingnya si Vicky. Terus si Vicky ngasih aja itu anjing ke anak kecil itu tanpa dikasih uang sepeser pun atau tanpa bayaran apapun. Jadi si Dr. Chada berpikir, wah ini orang anjing peliharaan sebagus itu aja dikasihin, apalagi sperma pasti dikasihin dengan cuma-cuma. Gitu kata Dr. Chada. Lalu kemudian Dr. Chada mencari tahu si Vicky ini siapa, berusaha untuk bertemu dengan Vicky lalu menawarkan pekerjaan tersebut, yaitu donor sperma. Awalnya si Vicky nolak dong ya, apaan kayak kerjaan kayak gitu, gue nggak ada harga dirinya, masa gue kerjanya donorin sperma. Tapi dengan kegigihan Dr. Chada, akhirnya si Vicky ini luluh juga. Dia diibaratkan, kata Dr. Chada itu kata Dr. Chada itu dari dulu juga sebenarnya udah ada orang yang meminta untuk
konsultasi pengen punya anak gitu. Nah mungkin kamu adalah Resi itu adalah guru agung gitu ya kalau zaman dulu itu. Nah diyakinin dengan cara apapun, akhirnya si Vicky luluh juga. Mungkin karena di balik itu juga, karena di balik kegigihan dokter Chada juga, si Vicky ini kan emang tekanan dari orang tua gitu, untuk suruh kerja, dan dia juga butuh uang gitu kan untuk dia gaya, main dan sebagainya. Setelah nyobain sekali donor nih, si Vicky dibayarlah dia dengan harga yang fantastis gitu. Terus dia malah ketagihan, wah lumayan nih duitnya banyak, sampai dia bisa beli ini itu macem-macem. Namun persoalan terjadi ketika si Vicky ini duitnya kan udah numpuk banyak. Nah dia bingung menaruh di mana. Terus Vicky ini dia datang ke bank. Persoalan terjadi di situ. Datang ke bank, duit banyak, terus dia ketemu sama cewek yang bernama Asima Roy. Cewek ini ternyata seorang janda muda, ditinggal sama suaminya, Mahmud Abbas, mama muda, anak baru 1. Enggak, ini dia jandanya belum punya anak, masih muda banget gitu. Nah si Vicky ini suka sama dia, jatuh cinta. Terus si Vicky nikah deh sama si Asima Roy. Tapi sebelum pernikahan, bahkan sesudah pernikahan, Vicky ini merahasiakan pekerjaan dia sebagai pendonor sperma kepada istrinya. Selanjutnya nonton aja ya filmnya masing-masing ya di rumah, atau download dulu deh gitu filmnya. Masa mau membocorkan, spoiler dong. Intinya film ini banyak dipuji banget sama sineas-sineas film di dunia karena ceritanya yang unik, lucu, dan juga apik gitu ya dibuatnya. Jarang banget gitu ada film yang mengangkat isu tentang donor sperma. Jangankan donor sperma ya, soal berhubungan badan, kehamilan, dan sebagainya ya yang menyangkut persenggamaan gitu kan, masih dianggap tabu oleh beberapa orang di belahan dunia lain. Bahkan ada negara atau juga dari segi agama gitu, donor sperma itu diharamkan atau tidak perbolehkan, walaupun tujuannya untuk mendapatkan anak gitu. Emang tujuan donor sperma dapat anak ya. Mungkin ya jika halal atau diperbolehkan pun tidak sembarang orang bisa melakukannya. Wah, kok begitu? Padahal ini para jomblower para jombler dan pengangguran udah semangat banget nih ngedengar berita donor sperma. Kerjaannya tinggal coli tapi dapat duit gitu dari jual sperma. Coba siapa yang gak mau kerja kayak begitu? Kerjaannya gampang kan? Gak sembarang orang bisa melakukannya karena ada beberapa tahap proses atau screening yang dilakukan oleh pihak bank sperma atau pihak klinik yang menampung sperma donoran tersebut. Sperma dengan kualitas terbaik yang akan dipilih seperti spermanya Vicky Aurora dengan sosok Ayusman Khurrana yang sangat tampan gitu, yang muda, gagah, tampan, dan dari garis keturunan yang berkualitas juga. Saya sempat googling tentang pendonoran sperma ini. Hasilnya hanya 1% dari sekian banyak pria yang mendaftarkan diri sebagai pendonor sperma. Harus sehat jasmani, rohani, dan semuanya dicek untuk mendapatkan sperma yang berkualitas. Kalau di Indonesia kayak gimana? Kalau di Indonesia sendiri, setahu saya dan juga sesuai yang saya baca di Google ya, di Indonesia itu nggak boleh ya, sayang banget ya, di Indonesia nggak boleh. Padahal udah semangat tapi nggak boleh ya, jadi loyo semangatnya. Di Indonesia ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang Kesehatan Pasal 16 dan juga revisiannya ya. Terus ditegaskan juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Kalau inseminasi bayi tabung pakai sperma suami sendiri itu boleh. Tapi misalkan pakai sperma orang lain gimana? Itu nggak boleh ya. Itu kesimpulannya. Kalau misalkan kamu tetap mau jadi pendonor, kamu harus ke luar negeri dulu. Luar negeri juga yang negara yang memperbolehkan sperma. Kan rata-rata nih ya, tetangga kita nih negara Islam seperti Malaysia, Brunei gitu nggak boleh. Kalau Singapura kayaknya boleh.
Nah, jadi negara Islam nggak boleh, jadi harus goes to negara sekuler. Di film ini juga jadi ngingetin pengalaman gua, experience gua tentang sperma gitu kan. Karena kebetulan juga sekitar 2-3 tahun yang lalu gue pernah program hamil sama istri, dan di situ juga gue pernah coli di rumah sakit, tapi nggak bergairah. Dipaksa harus ngeluarin sperma. Kalau dulu gue untuk ngeliatin kualitas sperma gue kayak gimana gitu, nah hasilnya juga alhamdulillah bagus gitu. Ya intinya ngeluarin sperma secara paksa itu pasti nggak enak, apalagi di rumah sakit yang suasananya kayak gitu. Dulu juga gue terpaksa nonton bokep dulu. Cukup sampai di sini ulasan film edisi tentang bayi tabung dan juga donor sperma ya. Nanti kita lanjut dengan tentang film bayi tabung selanjutnya. Masih ada satu film tentang bayi tabung, program hamil. Makanya jangan lupa like, comment, subscribe ya. Kalau di subscribe, insya Allah nanti gue bikin gue review film selanjutnya tentang film bayi tabung satu lagi. Sampai jumpa di film pendonoran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.